Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi anak seorang sultan? Hidup bergelimang kemewahan, mainan tak terbatas, dan fasilitas nomor satu. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik label mentereng Sultan Andara, ada satu hukum alam yang tidak bisa diganggu-gugat, bahkan oleh seorang Rajyansa Malik Ahmad sekalipun. Ya, hukum itu adalah insting emak-emak. Baru-baru ini, sebuah momen menggelitik terjadi di penghujung tahun 2024, ketika uang ratusan juta bertebaran di depan mata. Ketika semua orang bersorak bahagia menerima bonus, ada satu sosok kecil yang mencoba ikut ambil bagian. Dan reaksinya bukan bermanja-manja, melainkan sebuah teriakan spontan yang membuat seluruh Indonesia sadar, Nagita Slavina adalah kita semua. Salam pembuka dan ajakan komentar. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran ini, tempat kita mengupas tuntas sisi lain dari kehidupan selebriti yang penuh warna, inspiratif, dan tentunya menghibur. Apa kabar kalian hari ini? Semoga rejeki kalian selancar rejeki Sultan Andara ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang super seru dan bikin gemas ini, saya ingin menyapa teman-teman penonton dulu nih. Coba dong absen di kolom komentar. Kalian nonton video ini dari daerah mana saja? Apakah ada yang dari Sabang, Merauke, atau mungkin tetanggaan sama Andara di Depok? Yuk ramaikan kolom komentar di bawah dengan nama kota kalian. Saya ingin tahu seberapa luas keluarga online kita hari ini. Ajakan subscribe. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke sini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengapa? Karena hanya di sini kalian akan mendapatkan update berita selebriti yang tidak hanya gosip, tapi juga dibahas dengan narasi positif dan sudut pandang yang berbeda. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami. Sudah diklik? Oke, terima kasih banyak. Mari kita mulai ceritanya. Cerita ini bermula dari sebuah tradisi yang mungkin didambakan oleh setiap karyawan di Indonesia. Kita mundur sedikit ke momen penghujung tahun 2024 lalu. Seperti yang kita tahu, Rans Entertainment bukan lagi sekadar kanal YouTube keluarga, melainkan sebuah kerajaan bisnis raksasa. Dan layaknya sebuah perusahaan yang menghargai kerja keras timnya, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikenal sangat royal. Momen bagi-bagi bonus adalah momen sakral yang penuh sukacita. Berdasarkan video yang kemudian menjadi viral, salah satunya diunggah ulang oleh akun TikTok @lookatme.id, kita disuguhkan pemandangan yang memanjakan mata. Di sana terlihat Nagita Slavina, sang nyonya Andara. Penampilannya mungkin terlihat santai, namun aura bosnya tetap terpancar kuat. Apa yang sedang dilakukan Nagita? Ia sedang melakukan aksi yang sangat dermawan. Tangannya sibuk merogoh tas yang mungkin harganya setara dengan sebuah mobil, dan mengeluarkan gepokan uang. Bukan uang receh, bukan uang ribuan, melainkan lembaran merah Soekarno-Hatta pecahan 100. 0000 dalam jumlah yang sangat banyak. Bayangkan suasananya, aroma uang baru mungkin menyerbak di ruangan itu. Wajah-wajah para karyawan, tim Rans pasti berseri-seri. Terdengar ucapan terima kasih bersahutan. Thank you Mbak Gigi, makasih bos. Mungkin begitu riuhnya suara di sana. Ini adalah momen kebahagiaan kolektif. Nagita membagikan satu persatu lembaran itu dengan cekatan, sebuah simbol apresiasi atas kerja keras mereka selama setahun penuh. Namun di tengah hiruk-pikuk pembagian rezeki tersebut, ada satu peserta tak diundang yang diam-diam mengamati. Dia bukan karyawan, dia bukan manajer, dan dia jelas belum bekerja. Dia adalah Rajyansa Malik Ahmad, atau yang akrab dan sayang kita panggil dengan sebutan Cipung. Rajyansa di usianya yang semakin pintar dan kritis tentu memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Melihat ibunya memegang benda berwarna merah yang dibagi-bagikan kepada banyak orang, tentu memancing rasa penasarannya. Dalam pikiran anak seusianya, mungkin ia berpikir, itu apa? Kenapa semua orang dapat? Kalau semua orang dapat, aku juga harus dapat dong. Disinilah momen emas itu dimulai. Di tengah kesibukan Nagita menghitung dan membagikan lembaran uang, Rajyansa perlahan mendekat. Gerakannya tenang namun penuh determinasi. Ini adalah ciri khas Rajyansa yang sering kita lihat di berbagai vlog. Dia adalah anak yang observatif. Dia tidak langsung nangis atau merengek, tapi dia mengamati dulu. Setelah berada dalam jarak jangkau, Rajyansa melancarkan serangannya. Dengan suara khas balitanya yang cadel namun jelas, dia berkata, mau juga, aja Rajyansa. Dua kata sederhana, mau juga, tapi efeknya luar biasa. Bayangkan, seorang balita yang sebenarnya sudah memiliki segalanya, mulai dari mainan termahal, pakaian branded, hingga tabungan masa depan yang mungkin sudah disiapkan orang tuanya, tiba-tiba meminta selembar uang kertas.
Ini bukan tentang nilai uangnya bagi Rayanza. Bagi dia, itu hanyalah kertas merah yang menarik perhatian karena dipegang oleh ibunya. Mendengar permintaan sang anak, Nagita Slavina sempat terkejut. Video tersebut merekam jelas bagaimana mulut Nagita sedikit terbuka saking kagetnya. Ia mungkin tidak menyangka bahwa di tengah momen bisnis dan apresiasi karyawan ini, ia harus menghadapi negosiasi dengan balita. Namun, Rayanza pantang menyerah. Sifat gigih yang mungkin diturunkan dari sang ayah, Raffi Ahmad, terlihat jelas di sini. Ketika permintaannya tidak langsung dipenuhi, mungkin karena Nagita sedang fokus atau menganggap itu hanya gurauan, Rayanza mengambil inisiatif. Kecerdikan Rayanza terlihat saat ia tidak lagi menunggu diberi. Ia melihat peluang. Tas ibunya terbuka. Uang ada di sana. Dengan tangan mungilnya, ia mencoba memasukkan tangan ke dalam tas Nagita dan berusaha mengambil uang itu sendiri. Sebuah tindakan yang sangat polos, namun di sisi lain menunjukkan betapa cerdasnya motorik dan kognitif Rayanza dalam memahami konsep mengambil sesuatu dari tempatnya. Inilah detik-detik yang membuat video ini meledak di media sosial dan dikutip oleh berbagai portal berita, termasuk suara.com. Ketika tangan kecil Rayanza mulai bergerilya di tas dan menyentuh uang, refleks Nagita Slavina bekerja lebih cepat daripada kilat. Ah! Ilustrasi teriakan. Nagita berteriak, bukan teriakan marah yang menakutkan, tapi teriakan panik, kaget, dan protektif yang bercampur menjadi satu. Teriakan yang sangat natural, tanpa filter, dan sangat bukan jaim. Seketika itu juga, persona Sultan yang anggun runtuh digantikan oleh persona ibu. Nagita langsung menarik tas atau menjauhkan uang tersebut dan dengan tatapan yang tajam, tatapan yang pasti dikenali oleh setiap anak di dunia ini, ia memberikan teguran tegas. Apa yang diucapkan Nagita? Kalimatnya singkat, padat, dan menjadi quote of the day. Anak kecil nggak boleh pegang uang. Kalimat ini sungguh ajaib. Mengapa? Karena ini mematahkan semua asumsi publik tentang cara mendidik anak orang kaya. Mungkin banyak orang berpikir, kalau anak sultan minta uang, pasti langsung dikasih segepok, toh uangnya nggak berseri. Tapi kenyataannya, tidak. Nagita Slavina menunjukkan prinsip yang kuat. Teriakan Nagita dan kalimat larangannya mengandung makna edukasi yang dalam. Mari kita bedah sedikit mengapa reaksi Nagita ini sangat positif dan patut diacungi jempol. 1. Masalah kebersihan dan kesehatan, hygiene. Uang kertas adalah salah satu benda paling kotor. Uang berpindah dari satu tangan ke tangan lain, dari pasar ke dompet ke mesin kasir, dan entah kemana lagi. Bagi seorang ibu seperti Nagita, melihat tangan mungil anaknya yang masih rentan memegang benda penuh bakteri tentu memicu alarm bahaya. Naluri pertamanya adalah melindungi kesehatan Rayanza. Anak kecil nggak boleh pegang uang bisa diartikan sebagai, itu kotor nak, jangan dipegang. 2. Konsep nilai dan kepemilikan. Meskipun mereka kaya raya, Nagita dampaknya tidak ingin Rayanza tumbuh dengan mentalitas bahwa uang adalah mainan. Uang adalah alat tukar, bukan kertas untuk disobek-sobek atau dimainkan layaknya kertas lipat. Dengan melarang Rayanza memegang uang sejak dini, Nagita secara tidak langsung menanamkan batasan, bahwa ada hal-hal orang dewasa yang belum saatnya disentuh oleh anak-anak. 3. Sikap tegas di tengah kelimpahan. Ini adalah poin yang paling menarik. Mudah bagi Nagita untuk memberikan satu lembar Rp100.000 agar Rayanza diam. Apa artinya Rp100.000 bagi Nagita? Mungkin tidak ada artinya secara nominal, tapi secara value pendidikan itu mahal harganya. Jika ia memberikannya begitu saja saat Rayanza merengek atau mengambil paksa, ia mengajarkan bahwa kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu mau, kapan saja. Dengan melarangnya, Nagita mengajarkan kata tidak. Dan kata tidak adalah pelajaran paling berharga bagi seorang anak agar tidak tumbuh menjadi pribadi yang manja. Setelah video ini beredar luas, kolom komentar di berbagai platform media sosial langsung banjir. Bukan hujatan, melainkan tawa dan rasa persaudaraan. Artikel di suara.com mencatat beberapa komentar menarik yang mewakili perasaan jutaan ibu-ibu di Indonesia. Ada yang berkomentar, teriakan Mama Gigi ternyata sama kayak teriakan mamaku. Ada juga yang menyimpulkan, itu ucapan seorang ibu pada bocah ciliknya.
Slavina. Mengapa momen ini begitu resonan di hati masyarakat? 1. Runtuhnya tembok jarak sosial. Seringkali kita merasa selebriti papan atas hidup di dunia yang berbeda. Dunia di mana mereka tidak pernah panik, selalu tenang dan segalanya sempurna. Namun melihat Nagita berteriak refleks saat anaknya nakal, dalam arti lucu, membuat kita sadar, wah, dia manusia biasa juga ya. Momen ini memanusiakan sosok Nagita Slavina. Ternyata mau tasnya merek Hermes atau tas kresek pasar, kalau anak balita sudah mulai mengacak-acak isinya, respon emak-emak dimanapun sama, teriak dan melarang. Ini menciptakan ikatan emosional antara Nagita dan penontonnya. Dia bukan lagi sekadar idola yang jauh di atas sana, tapi dia adalah representasi ibu-ibu Indonesia pada umumnya. 2. Gelar The Real Emak-emak. Julukan ini disematkan bukan sebagai ejekan, tapi sebagai pujian tertinggi akan keaslian, authenticity. Di era media sosial yang penuh pencitraan, melihat reaksi spontan yang tidak dibuat-buat adalah sebuah kemewahan. Nagita tidak peduli ada kamera yang merekam, insting ibunya lebih dominan. Sikap protektif, sedikit galak tapi sayang, itulah definisi emak-emak yang sejati. 3. Hiburan dari Rayanza. Tentu saja, faktor cipung tidak bisa diabaikan. Wajah polosnya saat meminta uang, dan mungkin wajah bingungnya saat dimarahi, kenapa nggak boleh? Kan mama punya banyak. Adalah sumber hiburan tersendiri. Rayanza selalu berhasil mencuri perhatian, salfok dalam setiap situasi. Bahkan di saat ibunya sedang sibuk menjadi bos yang dermawan, dia tetaplah bintang utamanya. Interaksi ini menunjukkan dinamika ibu dan anak yang sehat, hangat, dan apa adanya. Sobat sekalian, dari berita yang mungkin terlihat sederhana ini, hanya sekedar cuplikan video pendek, sebenarnya kita bisa mengambil banyak sekali nilai positif. Pertama, tentang konsistensi pendidikan anak. Kita belajar dari Nagita bahwa aturan tetaplah aturan. Tidak peduli seberapa kaya orang tua, anak tetap harus diajarkan mana yang boleh dan mana yang tidak. Memberikan segala yang anak minta hanya karena kita mampu bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan potensi racun bagi masa depan mereka. Sikap Nagita yang melarang Rayanza memegang uang adalah bentuk kasih sayang yang tegas. Ia ingin anaknya mengerti batasan. Kedua, tentang menjadi diri sendiri. Reaksi Nagita mengajarkan kita untuk tidak perlu jaim jaga image berlebihan. Menjadi ibu adalah pekerjaan terberat sekaligus terindah. Wajar jika kita kadang berteriak, wajar jika kita kaget, wajar jika kita melarang anak dengan nada tinggi karena refleks bahaya. Itu tidak membuat kita menjadi ibu yang buruk. Justru, itu menunjukkan betapa pedulinya kita terhadap keselamatan dan kebaikan anak. Ketiga, tentang apresiasi. Di luar konflik lucu ibu dan anak ini, jangan lupa konteks utamanya. Nagita sedang membagikan bonus. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi rezeki. Di akhir tahun, berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang telah membantu kita adalah tindakan mulia. Rezeki yang dibagi tidak akan habis, justru akan semakin berkah. Sebagai penutup narasi panjang kita hari ini, mari kita rangkum kembali. Berita dari suara.com tentang momen Rayanza meminta uang dan reaksi teriakan Nagita Slavina bukan sekedar berita gosip biasa. Ini adalah cerminan realitas parenting yang dihadapi semua ibu tanpa memandang status sosial. Rayanza dengan kepolosannya mewakili rasa ingin tahu anak-anak. Nagita dengan teriakannya mewakili naluri perlindungan dan ketegasan seorang ibu. Dan kita, para penonton, diajak untuk tertawa sekaligus belajar bahwa di balik kemewahan Andara, di balik tumpukan uang merah yang memsilaukan mata, ada nilai-nilai keluarga yang tetap dipegang teguh. Ada kehangatan, ada ketegasan, dan ada cinta yang nyata. Nagita Slavina telah membuktikan bahwa dirinya adalah the real emak-emak, sosok ibu yang sigap menjaga anaknya dari hal-hal yang dianggap belum pantas, meskipun hal itu adalah uang miliknya sendiri. Bagaimana menurut kalian, sobat? Apakah kalian setuju dengan tindakan Nagita? Atau kalian punya pengalaman serupa? Misalnya, anak kalian pernah minta mainan kunci mobil, atau minta pedang dompet saat kalian lagi bayar kasir? Call to action penutup. Coba ceritakan pengalaman lucu kalian saat melarang anak memegang sesuatu di kolom komentar ya. Saya sangat ingin membaca cerita-cerita seru dari kalian, para pejuang keluarga di luar sana. Dan sekali lagi, jika kalian menikmati pembahasan mendalam, positif dan panjang seperti ini, tolong berikan like pada video ini. Jangan lupa bagikan video/naskah ini ke teman-teman kalian, ke grup WhatsApp keluarga, atau ke media sosial kalian, supaya kita bisa menebarkan tawa dan inspirasi positif ini ke lebih banyak orang. Terima kasih banyak sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kalian luar biasa. Tetap semangat, tetap positif, dan sampai jumpa
jumpa di video pembahasan menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk keluarga di rumah.